Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jamaah kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang Allah Subhanahu wa taala telah anugerahkan kepada kita semuanya. Salawat serta salam semoga Allah Subhanahu wa taala curahkan, hantarkan kepada nabinya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan kepada umat beliau yang senantiasa istiqamah menjalankan sunnah-sunnah beliau hingga yaumil qiyamah. Jamaah kaum muslimin yang Allah taala muliakan. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita agar kita mengimani seluruh rasul-rasulnya yang Allah taala telah utus kepada manusia. Dan bahkan ini merupakan bentuk kesempurnaan iman seorang hamba, yaitu mengimani seluruh rasul tanpa membeda-bedakan di antara mereka. Allah Subhanahu wa taala tegaskan hal itu di dalam Al-Qur'anul Karim. Di dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minuna kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka wa ilaikal masir." Kata Allah Subhanahu wa taala, Rasul yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah beriman kepada apa yang telah diturunkan dari kepadanya, yaitu berupa Al-Quran dari Rabb-nya, dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kemudian kitab-kitabnya, rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus. Mereka orang yang beriman tidak membeda-bedakan di antara rasul-rasul Allah tabaraka wa taala. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami patuh, taat. Ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepada Engkaulah tempat kami kembali. Di antara rasul yang patut kita imani kerasulannya, kenabiannya adalah Isa alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala banyak di dalam Al-Qur'anul Karim menjelaskan tentang kerasulan dan kenabian Isa alaihissalam, di mana Isa alaihissalam adalah seorang rasul yang Allah tabaraka wa taala utus kepada Bani Israel, agar Bani Israel hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala, hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena
inilah tujuan dan misi seluruh rasul yang Allah Ta'ala utus kepada umat-umat. Allah Ta'ala mengatakan walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan telah kami utus pada tiap-tiap umat seorang rasul agar mereka hanya beribadah kepada Allah. An i'budullaha, agar mereka hanya beribadah kepada Allah, agar mereka mentauhidkan Allah tabaraka wa taala di dalam ibadah mereka. Wajtanibut taghut, dan menjauhkan taghut. Demikian halnya Isa alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala telah mengutus beliau kepada Bani Israel agar Bani Israel hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam surat Shaf ayat 6. Allah Ta'ala berfirman, wa idh qala Isa bin Maryam ya Bani Israel. Dan ingatlah tatkala Isa putra Maryam berkata, wahai Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum, sesungguhnya aku adalah Rasul Allah yang diutus kepada kalian, musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa mubashshiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Lihat di dalam ayat yang mulia ini, Allah Ta'ala mengatakan inni Rasulullah, sesungguhnya aku yaitu Isa Rasul Allah yang diutus kepada kalian, membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan seorang rasul yang akan datang setelahku, yaitu yang namanya Ahmad, yaitu Muhammad. Karena nama lain dari Nabi Muhammad SAW itu yaitu Ahmad. Karena Nabi SAW memiliki beberapa nama, Pak. Bagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi SAW, inna li asma'un, sesungguhnya aku memiliki beberapa nama. Ana Muhammad, aku adalah Muhammad. Wa ana Ahmad, aku adalah Ahmad. Wa anal mahil ladzi yamhullahu bi al-kufra, aku adalah al-mahi yang dengan sebabku Allah Ta'ala menghapus kekafiran. Wa anal hashir alladzi yuhsyarun nasu ala qadami, dan aku adalah al-hashir yang seluruh manusia dikumpulkan di atas bekas telapak kakiku. Kemudian wa anal aqib, dan aku adalah al-aqib alladzi laisa ba'di ahadun. Aqib itu artinya penutup, terakhir, yang tidak ada nabi seorang pun setelahku. Itu nama-nama Nabi Muhammad SAW. Jadi Isa alaihissalam telah mengabarkan bahwa akan datang seorang rasul setelahku yang namanya Ahmad, yaitu Muhammad. Namun ketika rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, ini adalah sihir yang nyata. Jamaah kaum muslimin, azani Allah wa iyyakum. Kemudian juga di dalam ayat yang lain Allah Ta'ala mengatakan, kata Allah Ta'ala, mal masihu ibn Maryam illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Masih putra Maryam hanyalah seorang rasul, sebelumnya pun sudah berlalu beberapa rasul. Jamaah kaum muslimin, azani Allah wa iyyakum. Maka kedudukan Isa alaihissalam di dalam akidah kita, akidah seorang muslim, bahwa Isa alaihissalam adalah seorang rasul,
dan seorang nabi. Selain beliau seorang rasul dan seorang nabi, beliau juga adalah seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang mana seorang hamba pasti memiliki kewajiban untuk beribadah kepada Allah, untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini juga dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kehambaan Nabi Isa alaihissalam. Allah taala mengatakan di dalam surat Az-Zukhruf ayat 59. Kata Allah Subhanahu wa taala, in huwa illa abdun an'amna alaihi wa ja'alna mathalan li bani Israil. Kata Allah Subhanahu wa taala, Isa tidaklah hanyalah seorang hamba yang kami berikan kepadanya nikmat kenabian dan kami jadikan dia sebagai tanda bukti kekuasaan Allah untuk Bani Israel. Demikian juga di dalam ayat yang lain, surat Al-An'am ayat 85, Allah Ta'ala di dalam surat ini menyebutkan bahwa Isa alaihissalam adalah termasuk orang-orang yang saleh. Sama seperti nabi-nabi atau rasul-rasul yang sebelumnya yang Allah Ta'ala utus. Allah Ta'ala mengatakan wa Zakaria wa Yahya wa Isa wal Ilyas kullum minas salihin. Zakaria, kemudian Yahya, Isa dan Ilyas, mereka semuanya termasuk orang-orang yang saleh, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang saleh, yang Allah Ta'ala telah berikan nikmat berupa kenabian dan kerasulan. Bahkan Rasulullah SAW menegaskan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwa barang siapa yang bersaksi bahwasanya Isa dia adalah seorang hamba dan Rasul Allah, maka orang ini akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga bagaimanapun amal yang telah dia perbuat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man syahida, barang siapa yang bersaksi alla ilaha illallah, bahwasanya tidak ada Tuhan, tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, wahdahu la syarikalah, yang tidak ada sekutu baginya, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hambanya dan utusannya, wa ana Isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min, dan bersaksi bahwasanya Isa putra Maryam adalah seorang hamba Allah dan Rasulnya, dan kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam serta ruh darinya. Wal jannata haqqun, dan bersaksi bahwasanya surga itu benar adanya. Surga itu Allah Tabaraka wa Ta'ala telah ciptakan dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan sediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Wan nar haqqun, dan bersaksi bahwasanya neraka benar adanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah ciptakan dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan sediakan neraka itu bagi orang-orang yang kafir, orang-orang munafik, orang-orang musyrik, dan orang-orang yang telah berbuat maksiat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Adakhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal, maka Allah kelak pasti akan memasukkan ia ke dalam surga bagaimanapun amal yang telah ia perbuatnya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian jamaah kaum muslimin yang Allah Ta'ala muliakan, di dalam hadis yang mulia ini
ada potongan hadis yang merupakan syahid tentang pembahasan yang kita akan bahas, bahwa Nabi SAW telah mengatakan, wa ana Isa Abdullahi wa Rasuluh, bahwasanya Isa adalah hamba Allah dan utusannya. Dari potongan hadis yang mulia ini merupakan bantahan terhadap orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Kenapa? Pertama, orang-orang Yahudi telah meremehkan, merendahkan Nabi Isa alaihissalam. Mereka tidak mengakui kenabiannya Isa dan tidak mengakui kerasulannya Isa. Bahkan mereka merendahkan Isa dengan mengatakan bahwa Isa adalah anak zina. Mereka telah melontarkan tuduhan-tuduhan yang keji kepada Maryam, yang mana Maryam adalah seorang wanita yang Allah tabaraka wa ta'ala jaga kesuciannya, dan Allah ta'ala telah istimewakan dari wanita-wanita yang ada di dalam seluruh dunia ini, Pak. Dan perkataan orang-orang Yahudi itu telah diabadikan oleh Allah tabaraka wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa bi kufrihim wa qawlihim ala Maryam buhtanan azima. Dan karena kekafiran mereka terhadap Nabi Isa alaihissalam, mereka mengingkari akan kerasulan Isa alaihissalam, mereka mengingkari akan kenabian Isa alaihissalam, dan tuduhan mereka terhadap Maryam dengan kedustaan yang besar, dengan tuduhan yang sangat keji. Abdullah bin Abbas, atau yang kita kenal dengan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan yang dimaksud dengan buhtanan azima, sebagaimana terdapat di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, yang dimaksud dengan buhtanan azima annahum ramauha bizina, bahwasanya mereka orang-orang Yahudi telah menuduh Maryam berbuat zina. Sedangkan Pak, Allah Ta'ala sangat menjaga kesucian Maryam. Allah memilih Maryam dan mengistimewakan Maryam dari seluruh wanita-wanita yang ada di dalam dunia ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa idz qalatil malaikatu ya Maryamu, ingatlah tatkala malaikat berkata, wahai Maryam, innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Dalam surat Al-Imran, kata Allah Subhanahu wa taala, dan ingatlah ketika malaikat yaitu Jibril alaihissalam berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilih kamu, menyucikan kamu, dan juga mengistimewakan kamu atas segala wanita di seluruh dunia ini. Dan penciptaan Isa alaihissalam itu sama halnya dengan penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Allah Ta'ala ciptakan Nabi Adam tanpa bapak, tanpa ibu. Sedangkan Allah Ta'ala ciptakan Isa tanpa bapa. Jadi sama penciptaannya. Kata Allah Ta'ala, inna mathala Isa, sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa indallahi, di sisi Allah, kamathali Adam,
sebagaimana atau seperti penciptaan Adam. Khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman kepadanya, jadilah, maka jadilah ia. Demikian juga Isa alaihissalam, Allah ciptakan dengan kalimatnya, kun, jadilah, fayakunu, maka jadilah. Karena Allah Ta'ala ketika hendak menginginkan atau menetapkan sesuatu, maka Allah Ta'ala mengatakan kun fayakun, jadilah maka jadilah. Idza qadha amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Apabila Allah sudah berkehendak akan sesuatu, maka Allah Ta'ala hanya cukup mengatakan kepadanya kun, jadilah, fayakunu, lalu jadilah ia. Jadi bagi Allah Subhanahu wa taala itu mudah. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala itu. Allah ciptakan Isa tanpa bapa. Allah Ta'ala ciptakan Adam tanpa bapa dan ibu. Itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Allah Tabaraka wa taala, qala kadzaliki Allahu yakhluqu ma yasha. Demikianlah Allah yang menciptakan apa yang dikehendakinya. Meskipun Maryam tidak pernah disentuh dengan seorang laki-laki pun, tapi kalau Allah Tabaraka wa taala telah menghendaki Maryam dalam keadaan hamil dan melahirkan Isa alaihissalam, ini mudah bagi Allah Tabaraka wa taala. Kemudian jamaah kaum muslimin azanallahu wa iyyakum, dan penciptaan Isa putra Maryam ini merupakan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah membuktikan kekuasaannya. Allah membuktikan kekuasaannya. Kemudian yang kedua, bantahan terhadap orang-orang Nasrani. Jadi potongan hadis anna Isa abdullahi wa rasuluh, bahwasanya Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya, ini bantahan kepada orang-orang Nasrani, yang mana mereka telah mengatakan yang pertama, Isa adalah putra Allah, anak Allah. Yang kedua, mereka mengatakan bahwa Isa adalah Allah, Allah adalah Isa. Dan yang ketiga, mereka mengatakan bahwa Isa adalah salah satu dari Tuhan yang tiga. Dan ketiga perkataan yang dilontarkan, diyakini oleh orang-orang Nasrani, ini pun diabadikan oleh Allah Tabaraka wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Dan Allah Subhanahu wa taala telah melabelkan mereka dengan kata kafir. Maka tidak benar kalau ada orang yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mengkafirkan orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen. Ini tidak benar. Orang yang mengatakan ini adalah orang yang jahil terhadap Al-Quran, orang-orang yang bodoh terhadap Al-Quranul Karim dan sunnah Rasul SAW. Allah Subhanahu wa taala telah tegaskan di dalam Al-Quranul Karim bahwa orang-orang yang mengatakan bahwa Isa adalah Allah, mereka adalah orang-orang kafir. Laqad kafara alladzina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Lihat lafaz ayat yang mulia ini. Allah Ta'ala tegaskan, laqad kafara, sungguh telah kafir orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah ialah Al-Masih, yaitu Isa putra Maryam. Wa qala al-Masihu, padahal Isa Maryam atau Isa putra Maryam
berkata, "Ya Bani Israel, wahai Bani Israel, u'budullaha Rabbi wa Rabbakum." Padahal Isa, Pak, berkata kepada Bani Israel, "Wahai Bani Israel, u'budullaha, sembahlah Allah, ibadailah Allah, Rabbi, sebagai Tuhanku, wa Rabbakum, dan Tuhan kalian. Innahu man yusyrik billahi faqad haramallahu alaihil jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar." Sesungguhnya barang siapa yang telah melakukan kesyirikan, mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka sungguh Allah akan mengharamkan kepadanya surga dan tempatnya ialah neraka, dan tidak ada seorang pun bagi orang-orang, dan tidak ada seorang pun penolong bagi orang-orang yang zalim. Lihat, dalam ayat yang mulia ini telah tegas. Kemudian juga dalam ayat yang lain, dalam surat Al-Maidah ayat 73. Kalau yang tadi ayat surah Al-Maidah ayat 72, yang sekarang 73-nya. Apa kata Allah? Laqad kafara. Sama Allah Ta'ala mengatakan juga, laqad kafara alladzina qalu innallaha thalithu thalatha. Dan sungguh telah kafir. Dan sungguh telah kafir yang orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang tiga. Padahal tidak ada Tuhan yang berhak disembah yang benar kecuali Allah. Jamaah kaum muslimin azanallahu wa iyyakum. Kemudian Isa alaihissalam, kemudian juga orang-orang Nasrani pun menganggap, meyakini bahwa Isa adalah putra Allah. Allah Subhanahu wa taala memiliki anak. Allah Subhanahu wa taala melahirkan seorang anak. Sebagaimana orang-orang Yahudi mengatakan bahwa Uzair adalah ibnullah, putra Allah. Demikian An-Nasrani, yaitu orang-orang Nasrani atau Nasara, mengatakan Al-Masihu ibnullah. Isa putra Maryam adalah putra Allah, anak Allah. Jamaah kaum muslimin azanallahu wa iyyakum. Ini kedudukan Isa di antara orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Orang Yahudi meremehkan, merendahkan Isa alaihissalam, dan mereka tidak mempercayai atau mengingkari kerasulan dan kenabian Isa. Kemudian orang-orang Nasrani gulu terhadap Isa, berlebihan terhadap Isa, sampai-sampai Isa diangkat derajatnya menjadi menjadi seorang anak Allah, dan bahkan di antara mereka mengatakan bahwa Isa adalah Allah, Tuhan. Akan tetapi seorang Muslim berada di tengah-tengah di antara mereka, berada di tengah-tengah antara Yahudi dan Nasrani. Seorang Muslim meyakini bahwa Isa adalah hamba Allah. Isa adalah Rasulullah, yang mana Isa sampai saat ini masih dalam keadaan hidup, baik jasadnya maupun jiwanya atau ruhnya. Dan menurut pendapat yang kuat di kalangan para ulama, dan bahkan para ulama sepakat bahwa Isa berada di atas langit kedua. Sebagaimana dalil tentang awal disyariatkannya salat 5 waktu ketika Nabi SAW melakukan Isra, naik ke atas langit bersama Jibril alaihissalam. Beliau naik ke langit yang pertama bersama Jibril,
Kemudian penjaga langit bertanya, siapa kamu? Man anta? Sebelumnya Jibril meminta dibukakan pintu langit yang pertama. Kemudian penjaga langit bertanya, man anta? Siapa kamu? Kemudian Jibril mengatakan, Jibril, aku Jibril. Kemudian ditanya lagi, siapa yang bersamamu? Jibril mengatakan, Muhammad. Kemudian pintu langit pertama dibuka. Dan di langit pertama Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Adam alaihissalam. Kemudian setelah itu naik ke langit kedua. Kemudian sama, penjaga langit kedua bertanya kepada Jibril, man anta? Siapa kamu? Jibril menjawab, Jibril. Kemudian ditanya lagi, siapa yang bersamamu? Muhammad, dan seterusnya. Kemudian pintu langit kedua dibuka. Lalu pada langit kedua bertemulah Isa alaihissalam. Bertemulah Nabi Muhammad SAW dengan Isa alaihissalam dan Yahya dan Nabi Yahya. Jamaah kaum muslimin azanallahu wa iyyakum. Inilah keyakinan kita sebagai umat Islam bahwa Isa adalah hamba Allah dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Lalu siapa yang diyakini oleh orang Nasrani? Seorang yang disalib. Orang-orang Nasrani meyakini bahwa Isa adalah orang yang disalib dan disembah. Karena Pak, dari kejadian penangkapan seorang yang telah diserupai oleh oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wajah Isa alaihissalam, di mana Isa alaihissalam memiliki sahabat yang disebut dengan Al-Hawariyun, dan sahabat-sahabat Isa ada beberapa ulama mengatakan jumlahnya 12, ada mengatakan 13, dan ada mengatakan 17. Dari para sahabat Nabi Isa alaihissalam yang dikenal dengan Al-Hawariyun, ketika kejadian penangkapan seorang yang diserupakan wajahnya dengan Isa, maka para sahabat Nabi Isa ini menurut pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pecah menjadi 3 kelompok. Pecah menjadi 3 kelompok. Yang pertama, golongan yang pertama, mereka mengatakan dahulu Allah bersama kita, katanya. Jadi Isa dikatakan Allah. Dahulu itu Allah bersama kita. Lalu Allah berkehendak dia naik ke langit. Dan kelompok ini dikatakan kelompok yang namanya Al-Yaqubiyah. Kemudian kelompok yang kedua, mereka mengatakan dahulu anak Allah berada di tengah-tengah kita, bersama kita. Lalu Allah mengangkat putranya, anaknya ke langit. Dan kelompok ini dikatakan oleh para ulama adalah Nasturiyah, bernama Nasturiyah. Kemudian kelompok yang ketiga, mereka mengatakan dahulu hamba Allah dan Rasul Allah berada di tengah-tengah kita. Lalu Allah berkehendak, Allah Ta'ala angkat beliau ke atas langit. Dan mereka yang dinamakan al-muslimun, orang-orang muslim yang mengakui, meyakini bahwa Isa alaihissalam adalah hamba Allah dan Rasulullah. Akan tetapi kelompok yang ketiga ini diperangi oleh 2 kelompok yang tadi, yang mengatakan bahwa Allah dulu
pernah berada di tengah-tengah kita, kemudian dia berkehendak naik ke langit. Kemudian yang kedua mengatakan bahwa anak Allah dulu pernah berada di tengah-tengah kita dan Allah menghendaki dia naik ke langit, atau Allah Ta'ala mengangkatnya ke langit. Kemudian dua kelompok ini telah memerangi kelompok yang ketiga yang mengatakan bahwa dahulu hamba Allah dan Rasulnya berada di tengah-tengah kita, kemudian Allah mengangkatnya ke langit. Diperangi dan dibunuh, maka meninggal dunia mereka itu. Ini jadi hanya sedikit pengikut Nabi Isa alaihissalam. Adapun kronologi penyaliban seseorang yang diserupakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wajahnya Isa alaihissalam berawal dari kedengkian asadnya orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi memiliki sifat dengki, Pak. Jadi salah satu sifat yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi adalah dengki. Jadi banyak, Pak, sifat orang Yahudi, Pak, yang Allah Ta'ala abadikan di dalam Al-Quran. Sifat-sifat Yahudi yang paling buruk, paling jelek. Bahkan ada satu kitab yang saya punya ini berisi tentang sifat orang-orang Yahudi yang terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ditulis oleh Dr. Muhammad Al-Humud An-Najdi. Nah, ini dijelaskan oleh beliau bahwa sifat orang-orang Yahudi ini banyak sekali. Salah satunya di antara sifat yang ada pada orang-orang Yahudi adalah hasad, dengki, iri. Allah Ta'ala mengatakan dalam surah Al-Baqarah, "Wadda katsirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq." Dalam surah Al-Baqarah ayat 109. Sebagian besar ahli kitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kamu kepada kekafiran setelah kamu beriman karena dengki yang timbul dari diri mereka. Karena dengki yang timbul dari diri mereka sendiri setelah nyata bagi mereka kebenaran. Kemudian di dalam surat An-Nisa ayat 54 Allah Ta'ala mengatakan, "Am yahsuduna an-nasa 'ala ma atahumullahu min fadli faqad atayna ala Ibrahim al-kitaba wal hikmata wa atainahum mulkan 'azima." Ataukah mereka dengki kepada manusia, yaitu Muhammad, lantaran Nabi SAW telah diberikan karunia oleh Allah. Pertama berupa kenabian, kedua yaitu berupa Al-Quran, dan ketiga berupa kemenangan yang Allah Ta'ala telah berikan kepadanya. Sesungguhnya kami telah memberikan kitab dan hikmah kepada keluarga Ibrahim, dan kami telah memberikan kepadanya kerajaan yang besar. Jadi orang Yahudi memiliki sifat dengki. Kemudian yang kedua juga, orang Yahudi memiliki sifat mereka gemar membunuh para nabi dan para rasul, Pak. Maka banyak para nabi dan para rasul yang Allah Ta'ala utus dengan membawa kebenaran, kemudian tidak selera dengan keinginan orang-orang Yahudi, tidak sesuai dengan keinginan orang-orang Yahudi. Apa yang mereka lakukan? Mereka bunuh. Sebagian mereka dustakan dan sebagiannya mereka bunuh. Dan ini pun diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 87. Apa kata Allah? Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fafariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Kata Allah, apakah setiap datang kepadamu seorang rasul yang membawa sesuatu, yaitu membawa pelajaran yang tidak sesuai dengan keinginanmu, lalu kamu angkuh,
Ini juga sama, sifat orang Yahudi sombong, angkuh. Maka Allah Ta'ala menjuluki orang Yahudi di dalam Al-Quran sebagai apa, Pak? Orang-orang yang dimurkai, al-maghdub, karena tadi keangkuhan mereka. Nah, maka beberapa orang di antara mereka kamu dustakan, dan beberapa orang yang lain kamu bunuh. Jadi berawal kejadian penyaliban atau pembunuhan seorang yang diserupakan oleh Allah Subhanahu wa taala mirip seperti Isa, berawal dari kedengkian orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi dengki, iri terhadap Isa, karena Allah Ta'ala telah memberikan, Allah Ta'ala telah anugerahkan kenabian kepada Isa, dan Allah Subhanahu wa taala telah berikan beberapa mukjizat kepada Isa alaihissalam. Allah memberikan mukjizat kepada Isa apa? Isa dapat menyembuhkan orang yang buta dari lahir. Isa dapat menyembuhkan orang yang memiliki penyakit kusta. Isa dapat menghidupkan orang yang mati. Kemudian Isa membentuk patung dari tanah liat berbentuk burung. Kemudian Isa meniupkan, dan jadilah seekor burung yang sesungguhnya. Kemudian terbang dan diperlihatkan atau dilihat oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Ini semua dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Mereka iri, dengki. Kemudian dengan kedengkian mereka, Isa alaihissalam diganggu oleh orang-orang Yahudi, sampai-sampai Isa alaihissalam tidak bisa menetap satu negeri bersama mereka, sehingga Isa berpindah-pindah bersama ibunya. Maka ada yang mengatakan kenapa Isa dikatakan Al-Masih, ada yang mengatakan li'annahu yaksuru atau li'anna kasratas siyaha, karena Isa banyak berpindah-pindah tempat, banyak mengembara, maka dikatakan Al-Masih. Ada juga yang mengatakan Al-Masih, kenapa Isa disebut Al-Masih? Karena beliau orang yang selalu benar, orang yang banyak benarnya. Kemudian ada yang mengatakan kenapa dikatakan Al-Masih? Karena Isa alaihissalam nanti yang akan membunuh Dajjal. Oleh karena itu ada sebuah ungkapan dikatakan innal masiha yaqtulul masiha. Innal masiha yaqtulul masiha. Sesungguhnya Al-Masih yaitu Isa alaihissalam yaqtulul masiha, dia akan membunuh Al-Masih. Yang dimaksud adalah Dajjal. Bukan sampai situ, Pak. Mereka tidak merasa puas dengan apa yang dilakukan oleh Isa alaihissalam. Sampai-sampai mereka mendatangi seorang raja yang berada di Damaskus. Menurut riwayat, raja ini bernama Daud. Dia adalah seorang musyrik yang menyembah bintang, atau ada mengatakan berada di atas agama Yunani. Kemudian mendatangi raja tersebut dan membuat laporan-laporan dusta atau palsu. Orang-orang Yahudi mengatakan bahwa Isa ada seorang yang menghasut manusia. Kemudian Isa alaihissalam adalah orang-orang yang menyesatkan orang-orang atau manusia. Kemudian juga Isa adalah orang yang menganjurkan untuk memberontak kepada raja. Ini juga sifat Yahudi, Pak. Selalu memprovokator. Maka lihat di dunia ini, kebanyakan perang-perang, siapa yang menyebabkan hal itu? Orang Yahudi. Yahudi itu biang keroknya, provokator yang selalu menghasut, membuat fitnah. Itu Yahudi.
Kemudian raja itu menulis surat kepada seorang gubernur yang berada di Baitul Maqdis. Lalu sampailah surat itu kepada gubernur tersebut dan memerintahkan agar gubernur itu menangkap Isa alaihissalam, agar Isa alaihissalam tidak lagi mengganggu orang-orang, tidak lagi menyesatkan orang-orang, tidak lagi menghasut orang-orang untuk memberontak kepada raja. Kemudian sampai surat tersebut, lalu gubernur itu dengan beberapa orang-orang Yahudi mendatangi rumah yang ditinggali oleh Isa beserta para sahabatnya Isa alaihissalam. Lalu dalam keadaan Isa merasakan bahwa mereka ini pasti akan dapat masuk ke rumah yang Isa tinggalkan, atau Isa keluar pasti akan bertemu mereka lalu ditangkap. Kemudian Isa alaihissalam berdiri menghadap kepada para pengikutnya atau Hawariyun. Kemudian beliau mengatakan, ayyukum yulqa alaihi syabahi wa huwa rafiqi fil jannah. Siapakah di antara kalian yang mau diserupahkan wajahnya mirip sepertiku dan kelak nanti dia akan menjadi temanku di surga. Kemudian berdirilah seorang pemuda. Yang pemuda ini mungkin sangat muda atau paling muda di antara para pengikut Isa. Kemudian pemuda ini menawarkan diri. Aku. Kemudian Isa mengatakan, anta, kamu. Kemudian Isa mengatakan, engkau masih terlalu muda. Kemudian Isa mengulangi yang kedua kali. Kemudian pemuda ini berdiri lagi menawarkan diri. Kemudian mengulangi lagi yang ketiga. Kemudian berdiri lagi pemuda ini. Lalu Allah Subhanahu wa taala serupahkan wajah pemuda ini dengan wajahnya Isa alaihissalam. Bahkan di dalam riwayat Ibnu Katsir dikatakan hatta ka'annahu huwa, sehingga seakan-akan dia itu Isa. Jadi mirip banget. Seakan-akan dia itu adalah Isa. Kemudian ketika pemuda ini telah diserupakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka terbukalah ventilasi atau lubang dari atap rumah yang ditinggalkan oleh Isa alaihissalam. Ketika terbuka ventilasi atau lubang dari atap rumah yang ditinggalkan oleh Isa alaihissalam, maka Isa merasakan ngantuk berat. Ketika Isa alaihissalam ngantuk, maka di saat itu Allah Subhanahu wa taala angkat Isa alaihissalam. Allah taala angkat Isa alaihissalam dalam keadaan tidur. Maka di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah taala mengatakan, idz qala Allahu ya Isa, dalam surah Al-Imran ayat 55, Allah taala mengatakan, idz qala Allahu ya Isa, ingatlah tatkala Allah berkata kepada Isa, wahai Isa, inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru wa ja'ilul ladzina tabauka fawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah thumma ilayya marji'ukum fa ahkumu bainakum fima kuntum fihi takhtalifun. Kata Allah Subhanahu wa taala, ingatlah ketika Allah berkata, wahai Isa, sesungguhnya aku mewafatkanmu dan mengangkatmu kepadaku dan mensucikanmu dari orang-orang kafir
dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang kafir sampai hari kiamat. Kemudian kepadaku kamu kembali. Lalu aku beri keputusan tentang apa yang engkau kembalikan. Lalu aku beri keputusan tentang apa yang kalian perselisihkan. Di dalam ayat yang mulia ini, para ulama sepakat bahwa yang dimaksud dengan inni mutawaffika, sesungguhnya aku telah mewafatkanmu, maknanya adalah tidur. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Katsir rahimahullah taala, wa qala al-aktsarun, dan kebanyakan para ulama berkata al-muradu bil wafati hauna, yang dimaksud dengan wafat di sini adalah an-naum, yaitu tidur. Jadi ketika Isa alaihissalam tidur, maka Allah Subhanahu wa taala mengangkat Isa alaihissalam ke langit. Ini sebagaimana di dalam Al-Qur'anul Karim bahwa Allah Subhanahu wa taala, Pak, ketika hambanya dalam keadaan tidur, maka ruh orang yang tidur itu berada di sisi Allah. Kemudian ketika bangun, maka dikembalikan ruhnya. Jadi orang yang tidur itu sama serupa dengan orang yang wafat. Karena diangkat ruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi karena dia belum ditentukan kematiannya, maka Allah taala mengembalikan ruhnya pada jasadnya. Sebagaimana dalam surat Az-Zumar, Allah taala mengatakan Allahu yatawaffa al-anfusa hina mautiha wallati lam tamut bimanamiha fayumsikul lati qada 'alaiha al-mauta wa yursilul ukhra ila ajalin musamma inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Allah memegang nyawa seseorang pada saat kematiannya dan nyawa seseorang yang belum mati ketika ia tidur. Jadi orang yang mati dipegang nyawanya oleh Allah, Pak. Kemudian orang yang tidur pun dipegang nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia tahan nyawa orang yang telah dia tetapkan kematiannya. Jadi ketika Allah taala telah tetapkan seorang itu kematiannya, maka ditahan nyawanya sampai nanti akan dikembalikan pada hari kiamat. Allah taala akan kembalikannya ketika hari kebangkitan. Dan Allah taala lepaskan nyawa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Berbeda dengan orang yang tidur, yang belum Allah taala tetapkan kematiannya, Allah taala kembalikan lagi ke jasadnya. Kemudian sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Jadi demikian ketika Allah Subhanahu wa taala menidurkan Isa alaihissalam, kemudian Allah taala dalam keadaan Isa itu tidur, Allah taala angkat Isa ke langit. Kemudian telah diangkat, maka dikembalikan nyawanya. Maka ada riwayat dikatakan bahwa Isa alaihissalam itu tidurnya sekitar 3 jam. 3 jam. Ada yang mengatakan juga riwayat bahwa Isa alaihissalam itu Allah taala wafatkan selama 3 hari. Kemudian setelah itu Allah bangkitkan lagi. Dan banyak riwayat-riwayat yang mengatakan tentang sampai kapan Isa alaihissalam itu ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib jamaah kaum muslimin, azani Allah wa iyyakum. Jadi inilah kronologi tentang penyaliban Isa alaihissalam. Jadi yang disalib menurut para ulama tafsir adalah orang yang setia dengan Isa alaihissalam dan dia adalah bagian dari Al-Hawariyun, yang mana Isa alaihissalam menjanjikan kepadanya kelak nanti akan menjadi temanku di dalam surga. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa yang disalib ini adalah salah seorang pengkhianat dari pengikut Isa yang memberitahukan
tentang persembunyiannya Isa alaihissalam dengan diberikan imbalan atau diiming-imingkan imbalan dari orang-orang Yahudi. Kemudian orang ini memberitahukan persembunyian Isa alaihissalam. Menurut riwayat atau keterangan bahwa orang ini bernama Yudas. Ada yang mengatakan bernama Jarjis. Allah Ta'ala alam bisawab. Ini beberapa pendapat dari beberapa ulama tafsir yang menjelaskan tentang siapa yang disalib oleh orang-orang Yahudi, yang dimana orang Yahudi itu bangga dengan penangkapan dan kematian Isa dan penyaliban Isa. Ala kulli hal, kita selaku orang-orang beriman yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, kita mengimani dan meyakini bahwa Isa alaihissalam itu adalah hamba Allah dan Rasul Allah, dan beliau sampai saat ini masih dalam keadaan hidup di langit kedua, dan Allah Subhanahu wa taala nanti akan buktikan apa yang diyakini oleh orang-orang Yahudi bahwa mereka telah membunuh Isa, dan membuktikan apa yang diyakini oleh orang-orang Nasrani bahwa Isa telah disalib dan mereka menyembahnya. Allah Ta'ala akan membuktikan di akhir zaman di mana Isa alaihissalam akan turun ke dunia ini, dan beliau akan membawa kemakmuran di dunia ini, di mana di dalam hadis dikatakan bahwa Isa alaihissalam akan turun, di mana Isa akan menghancurkan salib, membunuh babi. Kemudian Isa alaihissalam akan membebaskan upeti atau jizyah, sampai-sampai harta benda itu berhamburan. Kemudian dikatakan lagi dalam riwayat bahwa Isa alaihissalam itu akan turun di Menara Putih, tepatnya di Damaskus, dan beliau akan hidup selama 40 tahun. Kemudian setelah itu beliau wafat, dan beliau itu mengikuti syariatnya Nabi Muhammad SAW dan berperang bersama kaum muslimin dan akan membunuh Dajjal, karena di dalam ungkapan dikatakan innal masiha yaqtulul masiha, sesungguhnya al-masih yaitu Isa akan membunuh al-masih Dajjal. Wallahu ta'ala alam bisawab. Demikian apa yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini, semoga bermanfaat bagi diri saya pribadi dan untuk antum sekalian. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jika ada yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada yang salah dan keliru datangnya dari saya pribadi dikarenakan kedangkalan ilmu yang saya miliki. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.